Oke, yang pertama, diagram Bott merupakan analisis sistem dalam domain frekuensi. Domain itu berarti wilayahnya ya. Biasanya kan domain itu domain frekuensi waktu gitu kan. Jadi jawabannya frekuensi. Lanjut. Representasi diagram Bott dalam skalanya logaritmik. Tapi domainnya domain frekuensi. Jadi gambarnya pakai skala logaritmik. Terus berikut ini yang dapat diperoleh dalam analisis diagram Bott adalah pengaruh lokasi pole dan zero terhadap bentuk diagram. Ya, kita nggak bisa lihat kestabilannya, kita tidak bisa lihat fungsi alihnya seperti apa. Nilai K-nya juga tidak bisa kita peroleh. Yang bisa memperoleh nilai K itu hanya root locus ya. Terus nilai magnitude sistem pada waktu tertentu juga tidak kita peroleh. Yang betul adalah nilai magnitude sistem pada frekuensi tertentu. Karena sumbu X-nya itu frekuensi, bukan waktu, ya kan? Lanjut. Yang bukan merupakan faktor dasar GJ omega HJ omega adalah faktor orde kedua. Yang bukan ya. Yang pertama faktor penguatan K itu ada. Terus faktor integral dan turunan ada, faktor kuadratik ada, sama satu lagi itu faktor orde pertama, itu ada. Yang nggak ada faktor orde kedua. Terus dalam menggambarkan diagram fasa untuk faktor konstanta, jika K negatif, maka fasanya adalah min 180. Kalau K-nya positif, dia 0. Ada di buku ya. Terus frekuensi di mana nilai magnitudenya adalah 3 dB disebut sebagai break frekuensi. Analisis magnitud 3 dB atau frekuensi 3 dB itu juga dilakukan di mata kuliah elektronika. Kalau belajar tentang filter, tentang rangkaian op-amp itu ada analisis frekuensi 3 dB namanya. Sama saja basicnya ya. Kenapa disebut 3 dB? Ya karena dia merupakan frekuensi cut off. Jadi omeganya frekuensinya sama dengan omega 0. Nah, terus high frekuensi dapat dicari pada saat omega lebih dari omega 0. Ini yang jawab omega sama dengan omega 0 ini mungkin mungkin masih kebawa sama soal yang tadi pagi ya. Tadi pagi pertanyaannya adalah break frekuensi. Kalau high frekuensi, omeganya lebih dari omega 0. Kalau low frekuensi, omega kurang dari omega 0. Terus lanjut. Bode plot terdiri atas dua diagram, yaitu diagram fasa dan magnitud. Selalu ada dua itu ya. Terakhir, yang ke-9 ya. Pada kasus zero real, magnitud frekuensi rendah nilainya mendekati 0. Ini ada di materi juga. Lalu pada kasus pole orde 1, pada titik origin, nilai fasanya sebesar min 90. Kenapa? Ya karena seperti itu ya. Kalau orde 1 min 90. Kalau kasus pole titik origin tuh di 0 itu loh. Dia kalau kita gambar bidang S, maka dia tepat di titik pusatnya. Itu adalah titik origin. Nah, kalau kasusnya pole-nya di titik origin cuma satu pole, maka fasanya itu min 90. Kalau dua pole di titik origin, maka 2 kali min 90. Berarti min 180. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Tidak ada. Cukup, Bu.
Baik. Tumben-tumbenan biasanya kelas ini lebih baik nilainya. Oke, kalau gitu kita mulai materinya ya. Untuk materinya sudah saya share sebenarnya dari lama. Ini materi tentang perancangan sistem kontrol. Hari ini kita akan membahas itu. Saya yakin semua sudah dapat di praktikum ya. Di sini saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya di MATLAB. Nanti silakan diperoleh saat praktikum aja itu. Nah, saya akan menjelaskan tentang konsep sistem kontrol atau controller itu seperti apa sih, gitu. Nah, kenapa perancangan sistem kontrol ini kita bahas di akhir? Ini kan mata kuliah sistem kontrol ya, kenapa kok bahas perancangan sistem kontrol itu baru di akhir? Karena sebelum kita bisa merancang sistem kontrol, kita harus tahu karakteristik sistem. Kita tahu dulu sistemnya stabil atau tidak. Kita harus tahu dulu sistemnya itu lambat atau cepat. Dari situ kita baru ngerti, oh ternyata sistem kita kurang, misal kurang cepat. Maka saya ingin merancang sistem controller yang mampu mempercepat sistem. Jadi di situ baru kita belajar dulu, kenal dulu sama sistem, karakteristik sistem, pengaruh order sistem itu bagaimana, baru kita bisa merancang sistem kontrol yang pas gitu. Nah, makanya perancangan sistem kontrol ini terletak di akhir. Ya. Sebelumnya kita belajar dulu tentang karakteristik sistem dan lain sebagainya tadi. Nah, untuk merancang sistem kontrol ya, kita di awal banget itu belajar tentang diagram blok sistem kontrol. Mas pinjam sendok sama ini ya. Oh, pinjam sendok sama piring. Nah, kita di awal banget itu kan belajar tentang bagaimana membuat diagram blok sistem kontrol. Mungkin ada yang masih ingat, kita diagram blok sistem kontrol tertutup ya. Jadi di sini ada controller, terus habis itu ada aktuator gitu kan. Aktuator, lalu ada plan. Kemudian dari plan itu dia akan menghasilkan respon atau keluaran, dan keluarannya kita feedback-kan. Berarti di sini ada set point, di sini ada present value atau nilai yang sekarang, nilai yang sesungguhnya terukur. Nah, kemudian di sini ada summing point, dia akan membandingkan nilai set point dengan present value. Maka sinyal yang keluar dari summing point, sinyal keluarannya itu adalah sinyal error. Nah, error inilah yang akan diolah sama si controller. Oke, berarti controller itu sendiri fungsinya adalah mengolah error, sebenarnya begitu. Nah, di beberapa referensi itu ada istilah lain selain controller ya. Ada yang menyebutkan sebagai kompensator, pengendali, atau penapis. Itu sama saja, yaitu sama-sama controller. Controller sendiri dia berasal dari bahasa Inggris ya, controller. Dari kata dasarnya adalah kontrol, kendali, sebenarnya begitu. Nah, tujuannya ditambahkan controller apa? Memang sengaja ditambahkan untuk mendapatkan karakteristik sistem keseluruhan yang diinginkan. Jadi kalau sistemnya tadi ternyata terlalu cepat, ya terlalu lambat misal, maka kita bisa tambahkan controller yang pas, yang membuat sistemnya itu semakin cepat. Kalau misal sistemnya ada error, kita tidak ingin sistemnya ada error, ya kita tambahkan controller yang bisa mengkompensasi error. Intinya apa sih? Ya kita akan memperoleh set point tadi, memperoleh nilai yang kita inginkan. Intinya begitu. Karakteristik yang pas dari sistem yang kita inginkan. Oke, ini. Nah, berarti intinya fungsi controller otomatis, kenapa disebut otomatis? Karena dia ada feedback-nya ya. Berarti dia akan membandingkan nilai masukan dengan keluaran. Tadi kan begitu ya.
Controller itu bisa membandingkan nilai masukan dan keluaran sistem secara keseluruhan. Kemudian menentukan penyimpangan atau error. Jadi setelah dibandingkan, maka diperoleh nilai error. Setelah diperoleh nilai error, dia akan mengolah error itu untuk menghasilkan sinyal kontrol. Buat apa? Kok diolah? Supaya menghasilkan sinyal kontrol. Untuk apa sinyal kontrol? Fungsinya adalah mengurangi penyimpangan menjadi nilai nol atau nilai yang kecil. Gitu. Nah, bagaimana si controller itu menghasilkan sinyal kontrol disebut sebagai aksi kontrol. Setiap controller pasti melakukan aksi kontrol. Dari aksi kontrolnya akan menghasilkan sinyal kontrol. Tadi ini adalah tujuan atau fungsi controller otomatis secara umum ya. Kalau secara khusus, fungsi yang pertama adalah meminimumkan error steady state, meminimumkan settling time, atau mencapai spesifikasi transient yang lain. Nah, intinya tujuan sistem kontrol secara khusus itu adalah untuk memperoleh kriteria performansi yang kita inginkan. Kita sudah belajar itu kan? Memperoleh kriteria performansi sistem. Bentar ya, saya ada telepon. Halo, Assalamualaikum. Iya, kenapa Pak? Iya, ini lagi di 2, kenapa? Apa tuh? SK? Heeh, iya. Kenapa? Tadi sih saya udah minta supaya dikasihkan ke KUR-nya. Udah minta, cuman kayaknya Pak Dami itu belum bilang ke Mas Naja. Nah, terus habis itu saya nanya Mas Naja kan, "Mas sudah di itu infokan belum sama Pak Dami?" "Belum, Bu," gitu. Waduh, ini saya masih ngajar sih, kalau misal itu nanti coba saya ke Mas Naja ya, soalnya kan soalnya ditargetkan teman-teman itu selesai LED tanggal 26. Tanggal 26. Nah, yang SK-nya itu SK-nya kan nggak mungkin kita minta tanda tangan prof waktu libur kan ya, atau bisa nggak sih? Iya, makanya dan Mas Mas Naja juga libur kan. Nah, pikir saya tuh kalau misal dari saya langsung ke Mas Naja kan nggak enak. Mendingan Pak Dami dulu yang ngomong gitu loh. Jadi saya nyuruh-nyuruhnya waktu nanti pas libur itu juga nggak sungkan gitu. Enggak untuk seterusnya. Lagi pula kan dokumennya juga dokumen itu kan yang baru dibikin kemarin. Mhm mhm. Iya iya. Boleh, soalnya ini saya juga di target laporan Monef sama Edom yang semester kemarin kan emang belum. Mungkin mungkin jatuhnya gini, yang buat formulir mutu, SK AMI yang berhubungan sama memang kerjaan PJM kayaknya kita handle nggak apa-apa, tapi yang kayak buat fakultas gitu mendingan deh dikasihin fakultas aja. Heeh. Gimana? Pak Bangkit yang ngomong atau gimana? Soalnya kayaknya Pak Dami juga lupa deh. Oh iya, sama SK VMTS. Ya udah. Sama VMTS itu saya tambahin lagi VMTS dan struktur organisasi ya, Pak. Iya, biar sekalian. Iya, betul. Nah, masalahnya struktur organisasi yang kemarin Pak Dami bikin coba dicek lagi deh. Kok kemarin aneh soalnya. Enggak, kemarin itu dimasukin ke LED. Kan yang ngedraftin memang Pak Dami, terus yang bikin bagannya kan staff kan. Cek lagi di situ soalnya ada wakil dekan bunyi. Maksudku yang kayak gitu nggak usah dibunyiin. Lah iya, daripada nanti malah timbul pertanyaan kan.
Saya lanjutkan ya. Sampai mana tadi? Tujuan kontrol secara khusus berarti dia untuk memperoleh kriteria performansi yang sesuai. Ya, yang sesuai yang kita inginkan. Entah itu kita mau meminimumkan error steady state, meminimumkan maksimum overshoot, settling time. Intinya itu kriteria performansi kan ya. Nah, itu adalah tujuan kontrol secara khusus. Kemudian untuk controller sendiri ya, ada berbagai macam sebenarnya. Tapi di sini yang dijelaskan adalah controller dasar dulu. Kita nggak bicara yang fuzzy atau yang advance ya, kita bicara yang dasar bahwa controller dasar, khususnya pada controller analog industri itu, di sini ada 6 macam. Yang pertama ada kontrol 2 posisi atau on off. Controller 2 posisi atau on. Nah, kita bicara yang otomatis ya. Kira-kira controller 2 posisi atau controller on off itu contohnya apa? Yang dia hanya posisinya hanya on atau off saja. Misalnya apa? Apa nih? Contoh controller on off itu apa? Izin mencoba menjawab, Bu. Iya, jawab aja. Gimana? Contoh controller on off itu misalnya pada pompa air, Bu. Iya, pada pompa air. Pompa air yang pakai anu itu ya, pakai pelampung itu ya, yang dia otomatis on sama off. Nah, itu adalah contoh controller 2 posisi atau on. Terus kalau misal yang secara elektris berarti relay. Itu juga dia hanya 2 posisi on atau off saja. Nah, itu yang banyak dipakai di industri. Termasuk sebenarnya saklar, walaupun dia nggak otomatis ya, tapi dia juga controller juga, tapi 2 posisi hanya kita yang akan mengoperasikan dia secara mekanis gitu. Nah, terus yang kedua ada controller proporsional. Controller proporsional di sini biasa disimbolkan pakai P saja ya. Itu dia sesuai namanya dia akan memberikan penguatan secara proporsional, tergantung berapa nilai penguatannya. Jadi misal ada suatu K atau gain proporsional, makanya disebut KP, itu nilainya 2. Maka dia akan mengolah error dan mengkalikannya dengan 2. Jadi dia dikalikan secara proporsional terhadap penguatannya. Dan akan menghasilkan sinyal kontrol sebesar 2 kali error. Nah, saya ambil contoh, misal dulu kita pernah di kuliah, di awal-awal kuliah ya, saya menyontohkan misal AC. Misal plannya adalah plan suhu ya, plan suhu ruangan. Jadi ini sistem AC nih. Kita pakai controllernya misal KP. KP misal berapa? 2 gitu ya. Nah, lalu kita atur set point. Set point-nya kita setting suhunya di AC itu kita setting 20 derajat. Ternyata suhu kamar yang terbaca itu adalah misal 25 derajat. Masih ada error dong. Nah, errornya adalah 25 dikurang 2 SP dikurang PV ya, berarti akan ada error sebesar min 5 derajat. Nah, min 5 ini nanti akan diolah sama si KP. Caranya bagaimana? Ya, error dikalikan sama KP, karena dia akan mengkalikan secara proporsional. Dia akan memberikan aksi kontrol secara proporsional tergantung dari gain-nya berapa. Kalau KP sama dengan 2, ya berarti 2 dikali min 5, dia akan menghasilkan nilai min 10. Min 10 ini nanti by program ya, dia akan dibuat misalnya semakin negatif, maka kompresornya akan, putaran kompresor akan semakin cepat. Fan di AC, di unit unit AC-nya itu akan semakin cepat gitu. Jadi otomatis dia akan lebih cepat untuk menurunkan suhu.
untuk menuju ke 20 derajat Celcius. Gitu. Lanjut, ternyata suhunya turun nih, ya kan? Karena dia semakin cepat putarannya, suhunya turun kebaca jadi 23 derajat. Belum mencapai 20 derajat, tapi tetap akan ada error min 3 derajat. Yang itu akan diolah lagi sama si controller. Min 3 kali 2. Min 6. Dia masih belum mencapai, yang artinya akan memerintahkan si aktuator untuk ya mempercepat putaran fan, kayak gitu. Sampai akhirnya tercapai 20 derajat. Nah, ketika tercapai 20 derajat, maka errornya 0. Kembali ke tujuan utama dari controller tadi, adalah untuk memperkecil error, ya kan? Jadi gitu caranya. Nah, controller proporsional dia seperti itu, sistem kerjanya secara proporsional. Terus bedanya apa sih? Kenapa kok AC itu nggak pakai sistem controller 2 posisi saja? Jadi kalau misal dia akan putar terus sampai off, sampai 20 derajat, kemudian off. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kira-kira proporsional kan berarti sebenarnya sama aja dong ya kayak on off gitu kan. Nah, lalu kenapa kok kita tidak memakai controller on off saja di sini? Kenapa kok pakai KP? Kenapa kok pakai proporsional? Bukannya sama aja ya kalau misal ini AC-nya kita nyalakan sampai 20 derajat, maka setelah 20 derajat kita matikan AC-nya, sama aja dong tercapai gitu kan. Kira-kira kenapa? Ya udah sambil dipikir saya ke toilet dulu ya. Gimana, ada yang sudah bisa menjawab? Kenapa kita perlu controller? Kenapa nggak langsung pakai relay aja on off gitu? Karena di AC kita ada nilai errornya, Bu. Di AC ada nilai error. Iya, iya, ya, memang ada nilai error. Ha. Terus kenapa? Nilai errornya kenapa?
Di setrika juga ada nilai error loh ya. Terus di rice cooker juga ada nilai error. Ada nilai error kan? Dia ada settingan pakai apa sih kalau di setrika dia pakai bimetal ya. Jadi kalau suhunya sekian, maka dia akan terus memanasi. Tapi kalau suhunya sudah mencapai yang kita setting di putaran si setrika itu, maka dia akan off gitu, pemanasannya. Relaynya dia akan off. Nah, sama aja kan? Tapi sistemnya pakai on off dia. Nah, kalau di AC, kenapa tidak memakai off saja? Karena memakai on off saja ya. Kenapa pakai controller proporsional atau PID atau apapun yang di dalamnya situ? Karena memang dia memerlukan respon yang lebih smooth. Di sini akan menghasilkan aksi kontrolnya smooth juga ya. Jadi kalau misal errornya besar, sinyal kontrolnya juga akan besar dan itu akan mempengaruhi plan supaya dan akan mempengaruhi plan lebih besar lagi gitu, lebih signifikan lagi. Nah, begitu ternyata dia sudah mulai mendekati nilai set point-nya, maka sinyal kontrolnya akan semakin kecil kan dan lama-kelamaan akan smooth, sinyal kontrolnya akan 0 ketika memang dia errornya sudah 0. Nah, makanya kalau digambarkan ya dengan controller, misalnya ini adalah set point, maka responnya itu akan smooth seperti ini. Gitu. Nah, walaupun kalau misal ini kita lihat, kita perbesar sebenarnya dia pasti ada riak-riak gitu ya. Nah, ketika ternyata suhunya mulai naik lagi, dia akan diturun, di-press lagi gitu terus. Jadi akan menghasilkan nilai yang stabil. Tapi kalau misal pakai on off, dia cenderung tidak stabil ya. Riaknya itu semakin besar. Apalagi kalau kita bicara pemanasan. Gitu. Misal di apa nih? Di setrika misal ya. Kita set point-nya misal 100 derajat Celcius gitu, logamnya. Nah, dia akan memanasi terus sampai 100 derajat, begitu 100 derajat akan mati, akan terputus itu. Terputus ya kumparannya supaya tidak panas. Nah, tapi di situ pemanasan sebenarnya masih dilakukan, karena plan suhu itu seperti itu ya sistemnya. Dia akan terus memanaskan, baru kemudian turun. Ternyata suhunya kurang nih, akan nyala lagi kan itu setrikanya ya, lampunya. Artinya pemanasan lagi, dia akan naik lagi. Jadi walaupun elemen pemanasnya itu sudah tidak dialiri arus, dia akan tetap memanaskan karena sifat logam yang dipanaskan dia akan tetap naik kan, sampai kemudian akan turun gitu. Nah, kalau misal pakai controller, dia akan lebih smooth naiknya. Nah, semakin mendekati nilai set point, aksi kontrolnya akan semakin kecil, jadi tidak sempat melonjak dia. Gitu. Nah, lalu kenapa kok kayak di setrika kayak gitu ya, itu tidak pakai controller yang advance misal PID ya. Ya karena itu sudah cukup gitu, tidak masalah. Tapi kalau misal kita pakai controller on off untuk mengatur suhu boiler, nah itu salah gitu. Karena ada lonjakan-lonjakan tadi, jadi kita perlu controller yang lebih presisi untuk sistem-sistem tertentu yang memang memerlukan kepresisian tinggi. Seperti itu. Tadi masih tentang controller proporsional ya. Lanjut ada controller integral. Controller integral pada intinya adalah dia akan mengintegralkan. Integral itu secara matematis sebenarnya dia adalah dijumlahkan ya. Nilai sekarang kita jumlahkan sama nilai sebelumnya, dijumlahkan terus, dikalkulasi terus. Itu adalah controller integral. Yang dilakukan sama controller integral dia adalah menjumlahkan error. Error sekarang dijumlahkan sama error sebelumnya. Contohnya seperti ini. AC yang tadi ya, kita nyalakan 20 derajat. Sensor suhunya mendeteksi suhu ruangan masih 25 derajat. Jadi masih ada error min 5 derajat. Kemudian dia melakukan pendinginan, diputar terus sampai akhirnya suhunya turun 23 derajat. Masih ada error sebesar min 3 derajat.
Nah, kalau misal controllernya adalah controller integral, maka yang dia lakukan adalah menjumlah error sekarang dijumlah sama error sebelumnya. Error sekarang adalah min 3 derajat. Error sebelumnya min 5 derajat. Maka yang dia lakukan adalah mengkalikan konstanta integral dengan penjumlahan error sekarang ditambah error sebelumnya. Jadi min 3 ditambah min 5. Misal KI-nya adalah 2, ya berarti 2 dikali min 8. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah min 16, ya kan? Nah, dengan controller integral, kita akan menghasilkan sinyal kontrol sebesar min 16, padahal sinyal errornya min 3, ya kan? Akibatnya apa? Nilai aksi kontrolnya semakin besar, jadi dia akan semakin mempengaruhi aktuator secara signifikan, yang akhirnya tentu akan semakin cepat menurunkan suhu. Dia lebih agresif ya, controller integral itu merupakan aksi kontrol yang agresif. Dia cepat untuk menuju ke error sama dengan 0. Saking cepatnya kadang-kadang kebablasan, jadi malah membuat overshoot. Gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Oke, saya lanjut. Lanjut, controller proporsional integral itu kita bisa gabungkan untuk menjadi controller proporsional integral atau PI. Berarti di PI itu kita menggabungkan P dan I, literally begitu ya. Artinya kita akan punya konstanta proporsional dan konstanta integral. Konstanta proporsional ini nanti akan kita kalikan sama error saat ini. Jadi aksi kontrolnya, U-nya itu adalah KP dikalikan konstanta proporsional dikalikan error saat ini, ditambah konstanta integral, dikalikan error saat ini, ditambah dengan error sebelumnya. Jadi semakin agresif lagi ya, PI ini. Lalu ada lagi controller proporsional plus diferensial atau PD. Nah, diferensial itu apa? Diferensial itu ya salah satu bentuk controller, tapi dia tidak bisa berdiri sendiri. Tidak ada yang namanya controller diferensial sendiri. Kenapa? Karena KD itu sifat diferensial itu adalah dia mengkurangkan ya. Jadi error saat ini dikurangkan dengan error sebelumnya. Artinya, kalau misal kita cuma punya diferensial saja nih, dan ternyata errornya sudah 0 terus ya, maka aksi kontrolnya akan 0, sinyal kontrolnya 0. Kalau cuma diferensial, maka aktuatornya akan menghasilkan 0 juga. Jadi untuk diferensial itu hanya efektif ketika dia fase transien saja ya. Jadi kalau sudah stabil, malah kalau cuma diferensial dia akan mengenolkan lagi itu responnya. Makanya nggak mungkin ada controller diferensial sendiri. Dia pasti gandengan sama KP atau KPKI ya untuk jadi PID. Nah, untuk controller proporsional diferensial berarti P ditambah D ya, berarti KP kali ET. Seperti ini. Lalu yang terakhir ada controller proporsional integral diferensial, PID. Berarti ya gabungan dari KP ditambah KI tambah KD. Gitu. Kira-kira controller yang terbaik yang mana di antara semua controller ini? Harusnya controller PID, Bu. Kenapa begitu? Kan ada gabungan dari proporsional integral sama diferensialnya.
Ya, jadi lebih baik gitu ya. Ya, memang umumnya anggapannya begitu ya, controller PID yang paling baik karena komplit. Ada proporsional, ada yang mengintegralkan, ada yang agresif, ada diferensial yang dia bisa meredam. Tapi sebenarnya kalau kita bicara controller mana yang paling baik, itu semua tergantung kepada sistemnya. Kita mau membuat apa. Dan para perancang, apa namanya, desainer controller itu sepakat bahwa less is more ya. Semakin sederhana controller, itu justru semakin baik. Sederhana, tetapi dalam artian controllernya sederhana, tapi kriteria yang kita inginkan itu tercapai. Jadi bukan berarti on off itu yang paling baik, enggak. Kayak misal untuk kontrol suhu di boiler begitu ya. Kita nggak mungkin pakai on off saja, karena apa? Kriteria yang kita inginkan tidak akan tercapai kalau hanya pakai on off. Kita butuh controller yang bisa meminimalisir error, yang bisa mempercepat pengontrolannya ya, mempercepat respon, maka nggak mungkin kita pakai on off. Gitu. Kalau misal ternyata pakai proporsional saja sudah sesuai, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Jadi kembali lagi ke sistem ya. Kembali ke sistem yang ingin kita kontrol itu apa. Karena semakin kalaupun misal PID itu yang secara simulasi memang PID lebih baik ya dibandingkan yang lain. Tapi kadang-kadang kalau misal ternyata secara real, secara implementasi secara real, controller yang semakin rumit, semakin banyak komponen itu akan semakin mahal tentunya. Kenapa seperti itu? Karena kalau kita bicara controller analog, berarti kan semuanya dibuat dari analog ya, dari op-amp. Nah, untuk PID itu rangkaiannya seperti ini, lebih rumit daripada yang proporsional aja misal. Dia cuma satu op-amp. Gitu. Jadi kalau ditanya mana yang terbaik, mana yang paling cocok, mana controller yang terbaik, ya semua tergantung sistem. Mungkin untuk sistem plan suhu, controller proporsional saja cukup. Tapi kalau untuk respon untuk sistem misal kecepatan putaran motor, proporsional saja nggak tuh kurang baik gitu, kita perlu PID. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, saya masih tetap di sini ya. Jadi di masing-masing controller proporsional, integral, diferensial itu dia punya yang namanya penguatan. Kalau proporsional penguatannya kita sebut sebagai Kp, kalau integral kita sebut sebagai Ki, dan diferensial itu kita sebut sebagai Kd. Nah, Ki itu adalah Ti, Kp per Ti. Ti ini apa? Ada yang ingat? Ti adalah time integral atau waktu integral. Jadi ini semua konstanta. Konstanta itu ya berarti nilai gitu ya. Suatu nilai konstan. Untuk Kp-nya berapa, Ti-nya berapa itu kita yang mengatur. Kalau Kd itu adalah Kp dikali Td. Jadi ini tadi yang kita peroleh di sini tadi kan saya sebutin Ki ya, misal di PI ya, berarti Ki itu adalah Kp per Ti. Sedangkan Kd di sini adalah Kp dikali Td. Untuk yang PID berarti nanti tinggal digabung aja ya, dijumlahkan aja semuanya. Seperti itu. Nah, sebagus apapun controller, secocok apapun, kalau misal Kp, Ki, Kd-nya itu nggak pas, dia tidak akan bisa menghasilkan respon sesuai yang kita inginkan. Bagaimana cara mencari Kp, Ki, Kd? Diajarkan nggak di praktikum? Kp, Ki, sama Kd. Bagaimana cara mencarinya? Yo, gimana cara mencari Kp, Ki, Kd? Katanya kemarin
Habis presentasi, berarti harusnya bisa dong jawab. Gimana cara menentukan konstanta itu, konstanta controllernya? Kalau mencari KP menggunakan rumus P per R bukan, Bu? P per R. Saya nggak ngerti P per R di mana. Di praktikum begitu ya diajarkannya ya? Iya, Bu, kemarin di praktikum menggunakan rumus itu. Tuh. Yang jelas nilai KP itu bisa kita cari ya. Ada yang cara carinya gimana? Kita bisa cari dengan trial and error. Itu cara yang pertama, yang paling primitif. Ya. Pertama bisa pakai trial and error. Trial and error sesuai terjemahannya ya. Kita coba-coba, ada error, kita coba lagi, ada error lagi gitu. Sampai memperoleh nilai KPKIKD yang pas sesuai respon yang kita inginkan. Nah, kalau di praktikum itu biasanya sudah ada ya nilai KP-nya dicoba sekian, KI-nya sekian, gitu. Nanti akan kelihatan tuh kalau misal KP-nya diperbesar, pengaruhnya apa ke respon? KI-nya diperbesar, pengaruhnya apa? Gitu ya. Terus kalau misal tiba-tiba ada overshoot, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, itu semua trial and error itu bisa semakin lancar kalau kita paham pengaruh dari proporsional ke sistem itu apa, pengaruh integral itu apa, pengaruh diferensial itu apa gitu. Pahamnya dari mana? Tahu sifat masing-masing controller dari mana? Dari matematikanya ini tadi. Kalau proporsional dia hanya mengkalikan saja error. Ya, dia hanya kalikan. Jadi kalau misal gini, misal respon sistemnya sudah seperti ini nih dari awal ya. Dia secara natural tanpa controller dia udah seperti ini. Ada overshoot-nya. Kalau kita tambah proporsional, kira-kira apa yang terjadi? Kalau kita tambah controller proporsional di sini, misal controller proporsional 2 gitu, apa yang terjadi? Coba, siapa yang bisa jawab? Ayo, kata kemarin udah presentasi semua, berarti udah selesai dong. Apa yang terjadi? Kalau sistem secara natural dia seperti ini nih bentuknya ya, ada overshoot. Dia bisa stabil, tapi sayangnya ada overshoot. Kita tambahkan ke sistem ini controller proporsional. 2. Ayo. Apa yang terjadi? Coba dipikir. Siapa yang bisa jawab? Ilham bisa jawab nggak?
Atau siapa, Gugun? Maaf Bu, izin menjawab. Ya, silakan Vira. Untuk mungkin kalau diberi KP2 itu untuk overshoot-nya mungkin semakin kecil sama error state-nya makin kecil. Error steady state-nya semakin kecil. Oke. Ya, jadi mungkin lebih gambarnya lebih ke garisnya gitu. Bu. Kurang lebih kalau dari saya begitu Bu. Oke. Makasih Vira jawabannya. Tadi kayaknya dia mau jawab lagi. Ada lagi jawaban lain? Ada lagi? Mungkin kalau misalnya KP-nya dipertambah, dia malah jatuhnya rest time semakin cepat, error steady state-nya malah bertambah, Bu. Misal gini ya. Oke, thank you Fariski. Misal gini, ini kan posisi dia kayak gini, terus ada error ya. Nah, kalau ini 2 kalinya berarti ya otomatis responnya ini dia akan semakin cepat. Dia akan semakin cepat, tapi maksimum overshoot-nya ya akan nambah 2 kali gitu jadinya. Walaupun misal dia pada akhirnya error steady state-nya semakin kecil. Nah, KP itu karena proporsional itu dia akan mengkalikan saja, otomatis ya ini seolah-olah hanya dikalikan secara proporsional saja keluarannya, masih akan ada overshoot. Kalau error steady state mungkin akan berkurang iya, tapi bentuknya akan sama seperti ini. Ya dia akan bentuknya seperti ini, hanya lebih besar saja gitu. Karena sifatnya proporsional. Jadi kalau ada yang seperti ini, ya, ada overshoot-nya, maka jangan cuma pakai controller proporsional. Kita pakai controller diferensial juga. Kenapa? Karena diferensial di sini error-nya justru akan dikurangkan sama error yang sebelumnya. Contohnya, misal ini nih, kita mau tambahkan KD di sini. Kita mau tambahkan diferensial. KD tadi adalah untuk sinyal kontrol dari si kontrol diferensial tadi, ini integral ya yang atas. KD dikalikan error sekarang dikurangkan sama error yang sebelumnya. Jadi -3 dikurang dengan -5. Jadi KD ditambah dikali 2, -3 ditambah 5 berarti gini ya, KD dikalikan 2. Justru dia akan menghasilkan aksi kontrol, sinyal kontrol yang positif. Dia akan mampu meredam keagresivitasannya si integral maupun si proporsional. Proporsional tadi sama-sama menghasilkan nilai negatif ya, aksi kontrolnya. Gitu. Makanya kalau ada overshoot, tambahinlah diferensial. Gitu ya. Terus kalau misal ternyata sistemnya lambat nih, ini set point yang kita inginkan. Ternyata hasilnya seperti ini. Nah, lama nih ya. Maka kita perlu controller yang agresif. Yang errornya itu kita jumlahkan sama error sebelumnya. Kita tambahkan integral. Tapi kalau integralnya terlalu besar nilainya, malah dia akan ada overshoot. Gitu kan? Yang kalian lakukan di praktikum pasti begitu. Makanya integralnya harus jangan terlalu besar juga. Oh, kalau misal kita tambahkan integral ternyata dia ada overshoot, integralnya kurangin atau KP-nya kita kurangkan dulu. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau didiskusikan? Ketika ada overshoot Izin, Bu. yang ya silahkan. Gimana? Izin Bu, mohon izin untuk bertanya Bu. Silahkan Gugun. 2020 11 04. Mm-mm. Ini kan ngebahas PID ya Bu, kontrol PID. Mm-mm.
Nah, ini baru kita masuk baru dari segi perancangannya dulu kan, Bu. Nah, jadi semisal Bu, kita udah ngerancang nih PID, terus udah dapat nilai-nilainya. Nah, terus untuk menentukan modelan komponen kontrolernya, terus komponen aktuatornya itu apakah akan menyesuaikan dengan perancangan yang kita dapat, Bu? Apa gimana itu? Misal dari ini deh, dari diagram blok ini. Gimana? Aktuatornya menyesuaikan perancangan apa gimana tadi? Ya, Bu. Misal perancangannya kita udah dapat nilainya, terus komponen yang kita mau pasang itu modelan di bagian kontrolnya, bagian aktuatornya, atau ya aktuator, terus itu akan kita apakah menyesuaikan dengan perancangan tersebut, Bu? Oke. Ini aktuator sama plan-nya real nggak? Ada nggak barangnya? Secara fisik ada nggak? Kalau secara fisik aktuator ada, Bu. Ada. Terus habis itu di sini Gugun mau menambahkan controller begitu. Iya, Bu. Oh, gitu. Terus sudah dapat nilai KPK IKD misal. Iya, Bu. Terus setelah diujikan bisa sesuai. Nah, itu kadang agak melenceng, Bu. Oh, gitu. Terus ya pertanyaannya adalah menyesuaikan nilai KPK IKD lagi atau gimana gitu? Iya, Bu. Oh, gitu. Ya. Jadi kalau misal gini, kita kembali lagi ke prinsip bahwa aktuator atau plan, aktuator, plan, yang secara fisik itu kan itu barang yang kita punya yang mau kita kontrol. Jadi kita nggak mungkin mengotak-atik nilai komponen di dalamnya, ya. Mau apapun itu kita nggak usah mengotak-atik ini. Yang bisa kita otak-atik adalah controllernya. Nah, kalau misal ternyata sudah dapat nilai KPK IKD, entah itu pakai cara apapun dan ternyata masih belum sesuai, ya di-adjust lagi aja. Kalau misal pakai cara trial and error kan memang prinsipnya seperti itu ya. Trial and error, kita masih ada error ya kita coba lagi, kita adjust lagi, kita coba lagi gitu. Nah, kalaupun ternyata misal pakai cara lain, misal pakai cara Ziegler-Nichols. Ada ya, ada metode untuk mencari KPK IKD pakai Ziegler-Nichols namanya, itu ada 2 metode. Langsung dia akan menemukan nilai KP sekian, KI sekian, KD sekian. Kalau misal pakai PID. Nah, ternyata dari hasil Ziegler-Nichols pun setelah dicoba hasilnya kurang memuaskan. Kita adjust lagi aja nggak apa-apa. Yang penting dengan menggunakan metode tertentu, misal Ziegler-Nichols, berapa kali pengujian kita itu tidak akan sebanyak kalau kita murni dari awal itu trial and error. Mau pakai root locus boleh, root locus nanti kita akan menemukan nilai KPI-nya ya. Setelah pakai root locus ternyata diperoleh KP sekian, kita cobakan ke plan, ternyata ke plan real ternyata masih nggak sesuai, ya udah kita adjust aja, tapi kan adjust-nya ya sekitaran nilai itu saja kan ya. Gitu, nggak terlalu, setidaknya itu bisa memperkecil ruang lingkup percobaan kita, tidak terlalu banyak. Gitu. Kira-kira gitu nggak maksudnya, Gun? Iya, Bu. Oke, sudah Terima kasih. atau? Ya, sama-sama. Seperti itu ya. Ada banyak cara untuk bisa menentukan KPK IKD dan itu bisa jadi judul skripsi. Skripsi saya dulu pakai Ziegler-Nichols untuk mengatur suhu. Dan ternyata setelah dicoba analisis pakai Ziegler-Nichols, diperoleh nilainya cuma KP saja. Artinya apa ya? Saya pakai controller proporsional aja, cuma dikalikan, nggak apa-apa, nggak harus PID ya. Kebanyakan tuh kalau dulu teman-teman saya ya, waktu bikin skripsi rata-rata kan pakai controllernya PID. Ya karena ya kita dulu mengasumsikan bahwa PID itu yang terbaik begitu kan. Tapi ternyata ketika sidang ditanya kenapa pakai PID, nggak bisa jawab gitu. Makanya harus ada basic knowledge yang pas atas karakteristik sistem. Nggak semua sistem itu butuh controller PID. Nggak butuh yang sekompleks PID, nggak. Proporsional aja cukup, mungkin sudah bisa mencapai ya nggak apa-apa. Saya dulu pakai proporsional aja. Gitu. Dan lagi di adjust itu nggak apa-apa ya, namanya juga
namanya juga teori itu kan kadang-kadang nggak sesuai ya dengan ketika kita coba di plan atau di sistem real ternyata nggak sesuai karena untuk sistem real untuk perhitungan atau untuk analisis kadang-kadang ada beberapa yang kita abaikan parameternya supaya mempermudah analisis kita, yang mana akhirnya itu akan mempengaruhi ketika kita cobakan di sistem yang real ternyata malah ada errornya atau ada ketidaksesuaian sedikit ya, berarti kita adjust lagi aja nggak apa-apa. Memang seperti itu sistem prinsipnya ya untuk controller. Kecuali kita mensimulasikan. Kalau simulasi kan dianggap semua ideal nih ya, tidak ada disturbance, disturbance-nya terukur seperti itu. Jadi otomatis nilainya akan sesuai yang kita inginkan. Nanti kalau kalian rancang controller, dicobakan di plan, ternyata hasilnya nggak steady terus, nilai keluarannya nggak stabil, itu nggak masalah. Memang sistem real seperti itu. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Nggak ada? Mungkin cukup. Oke, baik. Jadi tahu ya sekarang ya, kira-kira kapan sih perlu controller integral, kapan perlu diferensial, kapan perlu proporsional. Nah, nanti yang diatur kalau di MATLAB itu biasanya KP itu pasti diatur ya kalau misal kita mau pakai controller PID, terus KI itu biasanya yang kita atur adalah TI-nya, TD juga kita atur. Nanti akan mempengaruhi nilai KI sama KD. Baik, selanjutnya ini akan dibahas tentang diagram blok dari masing-masing controller tadi. Ini untuk saya bahas singkat aja ya. Ini untuk controller on off. Karena memang dia hanya 2 posisi ya, berarti gambarnya dia cuma 2 posisi. Kayak ini mirip banget sama saklar ya. Jadi ada 2 kondisi aja, U1 sama U2. Terus E ini adalah sinyal error, U ini adalah sinyal kontrol. Jangan lupa controller itu dia akan mengolah sinyal error untuk menghasilkan sinyal kontrol. Sinyal kontrol ini nanti akan menggerakkan si aktuator dan aktuator akan mempengaruhi plan. Plan pada akhirnya akan menghasilkan respon yang akan di-feedback-kan lagi dan begitu seterusnya. Itu feedback control ya namanya atau closed loop control. Lanjut ke controller proporsional. Controller proporsional itu kalau digambar bloknya seperti ini, dia hanya berisi KP saja. Dalamnya blok itu adalah fungsi alih kan. Nah, fungsi alihnya adalah US per ES sama dengan KP, makanya isinya cuma KP. Nah, pada dasarnya controller proporsional itu merupakan suatu penguat dengan penguatan yang dapat diatur. Kita tinggal naruh aja KP-nya 10, 100 gitu ya. Lalu ada bentuk fisik dari controller proporsional itu seperti apa sih? Kalau kita bicara controller proporsional analog ya bukan digital. Kalau kita ngomongnya Arduino, kita kasih controller proporsional, maka itu adalah controller digital. Nah, kalau controller analog itu untuk yang proporsional itu pada intinya dia adalah penguat operasional atau operational amplifier. Dia penguat dengan kalau kalian di elektronika pasti belajar op-amp. Nah, op-amp ini adalah penguat. Dia kan ada fungsi penjumlah, pembalik seperti itu kan ya. Nah, ini adalah bentuk fisik dari controller proporsional analog. Di op-amp untuk penguat itu kita punya 2 resistor kan, R1 sama R2. Nah, rasio dari R2 terhadap R1 itu adalah nilai dari KP. Seperti itu. Jadi kalau kita punya controller proporsional analog, sebenarnya dia adalah op-amp. Satu buah op-amp. Kemudian controller PI. Kalau controller integral, ini integral dulu ya. Nah, ini controller integral itu memungkinkan ada satu single integral saja ya. Nggak usah ada KP, itu memungkinkan. Karena aksi kontrol integral ini akan menghasilkan nilai UT tetap konstan walaupun errornya 0.
Jadi beda sama diferensial tadi ya. Kalau diferensial errornya 0, UT-nya 0 juga aksi kontrolnya. Makanya nggak bisa diferensial itu berdiri sendiri. Dia harus digabung sama KP. Nah, aksi kontrol integral ini biasa disebut dengan kontrol reset. Secara matematis, dalam fungsi waktu, ya dia literally integral ya. Ini integral seperti ini. Nah, integral kalau kita rubah ke Laplace, dia kan jadinya super S. Makanya fungsi alih untuk kontroler integral itu KI per S. Di gambar pun nanti seperti itu ya. KI per S. Ini kontrolernya. Kemudian untuk PI ya berarti gabungan dari keduanya. Secara matematis, fungsi waktu dia ada integralnya dan jangan lupa ada KP. Secara digital, kalau mau bikin program di Arduino, UT ini sinyal kontrolnya itu sama seperti yang saya tuliskan tadi ya. Jadi kita KP dikalikan ET ditambah KI dikalikan jumlah dari error saat ini ditambah error sebelumnya. Ini kalau kita mau masukkan dia ke mikroprosesor ya. Ke microcontroller, entah itu Arduino, Raspberry atau yang lain, kita nulisnya programnya seperti ini. Hanya satu baris aja controller itu. Lanjut. Controller proporsional integral dia punya besaran-besarannya yaitu konstantannya adalah KP dan TI. TI adalah waktu integral dan keduanya ini kita dapat hitung ya, hitung atau kita tentukan langsung aja dengan trial and error, terserah. Waktu integral mengatur aksi kontrol integral, sedangkan perubahan nilai KP berakibat pada bagian aksi kontrol proporsional maupun integral. Karena KI tadi adalah KP per TI, ya kan? Lanjut ke controller PD. PD itu berarti ya proporsional ditambah diferensial ya, dan dia punya TD, time diferensial atau waktu diferensial. Kemudian ada PID, yang mana itu merupakan gabungan dari ketiganya. Oke, sudah selesai. Ini bentukan analognya ya, pakai op-amp. Untuk integral, dia pakai rangkaian yang begini. Dia perlu ada kapasitor di pembaliknya. Di feedback dari op-amp-nya. Kalau PID ya tentu lebih rumit lagi. Lalu ada controller analog lain, lead atau lag, dan lag lead. Ini keduanya dapat kita peroleh nilai konstantanya itu dari root locus, cuma kita tidak bahas itu ya kemarin. Oke, ada pertanyaan nggak? Sudah selesai materinya? Mohon izin, Bu. Silahkan. Izin bertanya, Bu. Gugun 2020-11-064. Ya, silakan. Mau cerita sih, Bu. Gini, Bu. Kan saya kan pernah, Bu, bikin rangkaian dimmer ya buat mengatur suatu kecepatan aktuator lah, yaitu motor AC sih, Bu. Tepatnya di kipas angin. Nah, itu bisa itu dia bisa tergolong rangkaian kontrol PID nggak, Bu? Soalnya kan di praktikum ada tuh mengatur kecepatan motor DC kan. Apakah DC apa AC yang kamu kontrol? Gimana, Bu? DC atau AC yang tadi mau dikontrol? Motornya DC atau AC? AC, Bu. Oke, terus? Nah, apakah dia termasuk kontrol PID juga, Bu? Dimmernya buat apa? Dimmernya buat bisa ngatur kecepatan motor, bisa ngatur kecerahan dalam lampu. Dia cuma arusnya doang yang dikecilin sama digedein menggunakan potensiometer. Pakai potensio atau SCR? Pakai potensio. Berarti yang diatur AC ya? Gimana, Bu? Yang diatur tadi, kan tadi mengatur arus kan ya? Dimmernya. Iya, Bu.
Berarti arusnya arus AC. Iya, Ibu. Oh gitu. Kalau intinya gini, kalau memang pakai controller berarti kan perlu set point ya. Nah, kira-kira ada set point-nya nggak di situ? Di sistem yang kamu bikin ada set point-nya tidak? Nggak ada sih, Bu. Nah, kalau tidak ada ya berarti sulit nanti. Karena kan untuk controller bisa bekerja, dia harus bisa mendeteksi error kan. Nah, error itu bisa kita deteksi kalau kita punya set point. Dari situ baru kita bisa bandingkan sama nilai yang saat ini. Gitu. Oh, Kalau paham, misal Bu. mau, Terima ya, kalau misal mau dibuat otomatis ya berarti kita perlu set point. Misal atur kecepatan motor AC gitu ya, kecepatan putaran motor pakai controller. Ya berarti harus diatur nih mau berapa RPM. Artinya perlu apa? Ya perlu sensor ya. Sensor yang mengukur kecepatan putaran motor supaya ada feedback-nya nanti. Dari sini baru kita bisa hitung error, baru kita bisa tambahkan controller. Gitu sih Gun, kayaknya. Bisa buat siap. bisa buat apa pengembangan ke depannya mungkin ya dibikin otomatis. Siap, Bu. Siap, Bu. Terima kasih, Bu, jawabannya, Bu. Oke, sama-sama. Ada pertanyaan lain? Nah, untuk bagaimana implementasinya di MATLAB, sudah dapat ya di praktikum kemarin. Di MATLAB itu juga ada yang namanya PID Auto Tuning, jadi dia akan langsung menentukan KPK-IKD yang paling cocok gitu. Cuman kalau kita mau cari itu, walaupun kita enak nih ya, sudah dapat nilai KP sekian, KI sekian, KD sekian, tapi kita harus punya fungsi alihnya dulu dong, fungsi alih sistem. Ya kalau misal kita hanya mensimulasikan fungsi alih yang kita turunkan dari di atas kertas ya mungkin bisa aja ya. Tapi kalau ternyata sistemnya real, kita mau menentukan KPK-IKD-nya untuk kontrolernya si sistem itu, berarti kita harus cari fungsi alih sistem itu, kita harus memodelkan dulu. Nah, itu yang agak PR sih ya kalau kita merancang sistem kontrol. Makanya pemodelan itu menjadi bagian yang paling sulit menurut saya. Ya. Apalagi kalau sistemnya udah sistem yang kompleks ya. Oke, dan ini secara nyata, misal kita akhirnya memutuskan memakai cara trial and error nih untuk mencari KPK-IKD. Artinya kita tidak perlu pakai model ya kan? Misal kita tiba-tiba ditelepon nih sama suatu perusahaan gitu. Karena misal apa nih, controller level air di boilernya misal bermasalah. Kenapa ya ini? Ini tolong di-adjust lagi dong, dituning lagi konstanta KPK-IKD dari controllernya gitu. Nah, kalau pakai cara trial and error, memang kita tidak perlu membuat modelnya. Kita bisa langsung masukkan nilai KPK-IKD yang menurut kita pas, kemudian kita run, ternyata syukur-syukur kalau misal bisa langsung benar gitu ya, tapi ternyata kalau masih error otomatis kita adjust lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, kalau misal adjust terus, trial terus kan, tentu itu perlu waktu dan juga apalagi kalau berhubungan sama pekerjaan, itu kan pasti masa kita mau berkali-kali coba sih untuk suatu plan real gitu. Makanya trial and error ini lebih cocok kalau kita pakai untuk skala kecil, atau untuk skala laboratorium gitu ya, masih diperbolehkan lah. Tapi kalau untuk hal-hal yang lain, dengan metode yang ada, entah itu Ziegler-Nichols ataupun Roth-Locus atau cara yang lain, akan memperkecil range percobaan yang mungkin kita perlukan di trial and error. Gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan sebelum kita post test terakhir? Oh iya, Bu, izin, Bu. Ya, silakan Gun. 2020-11-004. Ini yang ketinggalan post test gimana, Bu? Iya, ada yang beberapa yang ketinggalan. Nanti saya rekap dulu ya. Mungkin minggu depan baru saya adakan post test susulan kalau yang mau post test. Post test ini tidak menggantikan nilai tugas, jadi kalaupun misal kosong nggak apa-apa, hanya untuk tiket
bebas UAS aja. Nah, kalian kan sebenarnya udah bisa menghitung ya, kira-kira bebas UAS apa enggak nih, gitu. Jadi kalaupun misal nggak post test pun juga nggak apa-apa, kalau mau post test susulan ya akan saya berikan. Tapi kalau memang sekiranya sudah tidak bisa mencapai lebih dari 80, nggak itu pun juga nggak apa-apa. Ya, jadi di minggu ini akan saya share nilainya ke ketua kelas. Bagi yang kosong-kosong mau ada susulan boleh. Enggak pun nggak apa-apa karena ini nggak masuk nilai tugas ya, beda sama yang sebelumnya. Gitu ya, Gun? Iya Bu, matur suwun Bu. Ya. Buat yang UAS juga nggak usah khawatir, UASnya cuma 3 soal. Open book, tapi nggak open gadget ya. Soalnya tentang root locus satu lagi tentang kriteria performansi, satu lagi teori tentang ini tentang sistem kontrol ya, perancangan sistem kontrol. Oke, nggak ada lagi pertanyaan. Kalau gitu saya close ya. Kita mulai ke post test. Nah, buat yang tadi pagi ikut susulan sekarang, jangan lupa dikasih tulisan itu ya. Dikasih nama kelas ya, di strip sekian gitu, NIM-nya. Kalau yang kelas G, nggak usah dikasih nama kelas. Langsung NIM aja. Yuk, silakan join. Sudah? Masih proses ya. Di meeting ada 41 mahasiswa, yang baru join 35. Yuk. Jangan lupa yang kelas D kasih kelas ya, D strip kelas ya. Supaya saya bisa membedakan. Ya,
Oke, udah join semua sepertinya. Tuh, ada 42. Oke, saya mulai ya. Dari jam 14.50 sampai 15.00. Jam 15.00 akan langsung saya stop ya. Kita mulai sekarang.
Udah stop ya. Error. Yaudah kita review sebentar ya. Nama lain dari controller adalah sebagai berikut kecuali penguat. Fungsi controller otomatis adalah untuk mengolah sinyal error. Dia bukan mengolah sinyal kontrol, tapi malah menghasilkan sinyal kontrol. Yang bukan merupakan controller analog industri adalah diferensial. Nggak ada cuma diferensial aja ya, pasti dia campur sama proporsional atau sama PI. Contoh aksi kontrol dua posisi adalah relay. Selektor kenapa bukan kontrol dua posisi? Karena bisa lebih dari dua posisi. Selektor itu dia hanya bisa ada berbagai macam itu ya, pilihan ya. Itu selektor. Lanjut, pernyataan yang tidak tepat dari diagram blok di samping adalah berarti yang betul adalah merupakan controller PI, benar. Terus tidak terdapat konstanta diferensial, ya karena dia PI. Terus ini mengolah error, betul. Berarti yang bukan adalah TI merupakan konstanta penguatan integral. Yang betul TI merupakan waktu integral. Lalu ini jika suatu sistem dengan controller PID diberikan input step dan menghasilkan respon seperti gambar di samping, maka untuk menurunkan maksimum overshoot-nya perlu kita tambahkan KD. Kalau ditambah KP ini malah makin overshoot ya. Kalau ditambah KI apalagi akan lebih overshoot lagi. Jadi kita tambahkan KD. Jika sistem tanpa controller dengan input unit step menghasilkan respon seperti gambar di samping, maka controller yang paling sesuai untuk memperbaiki respon sistem tanpa mempercepat settling time adalah controller proporsional. Dia settling time-nya akan sama kalau proporsional ya. Cuma error steady state-nya akan semakin kecil. Kalau PI dia settling time-nya akan semakin cepat. Lanjut, informasi valid yang diperoleh dari respon sistem unit step di samping adalah dia terdapat error. Pasti dia terdapat error karena responnya sistem unit step. Jadi kita harapkan set point-nya 1. Tentang sistem orde 1 kenapa ini bukan jawaban? Karena kita nggak tahu nih ya, ini sistem orde 1 kah atau sistem orde 2 yang yang overdamp, kita nggak tahu, nggak bisa lihat hanya dari respon. Tanpa controller, kita juga nggak bisa lihat dia pakai controller atau enggak, kita nggak bisa lihat hanya dari responnya saja. Dan tentunya dia stabil ya, jadi tidak ini bukan jawaban yang valid. Lanjut, pernyataan yang tidak tepat dari gambar di samping adalah US merupakan respon keseluruhan sistem. U ini merupakan respon dari atau keluaran dari controller, bukan respon keseluruhan sistem. Jadi jawabannya adalah ini ya, yang pertama. Dan di sini TI merupakan waktu integral, bukan penguatan integral. Kalau KI baru penguatan integral. Oke, ada pertanyaan tidak?
Ada yang mau dibahas? Ada yang mau dikoreksi dari tadi? Ada? Ya udah. Oke, ini saya rekap dulu ya. Lalu untuk hasilnya nanti akan saya berikan ke ketua kelas, termasuk juga teknis UAS-nya kalau memang ada yang UAS dan yang bebas UAS itu seperti apa. Nanti coba saya tanyakan dulu ke Prodi ya, karena apakah yang bebas UAS itu harus tanda tangan juga atau enggak, karena yang jaga bukan saya ya, dosen lain. Terus apa lagi ya? Ya udah gitu aja dari saya ya. Semoga dalam 1 semester ini bisa memperoleh insight tentang sistem kontrol, bisa semakin menambah rasa suka kalian terhadap sistem kontrol. Tetap semangat kuliahnya. Berarti kan kapan kalian skripsi? Masih lama ya? Ya semoga bisa ada yang skripsi tentang sistem kontrol lah ya. Nanti bisa diskusi dengan saya juga. Saya mohon maaf kalau selama 1 semester ini ada banyak salah dan mungkin sering saya tinggal rapat atau kegiatan yang lain ya. Insya Allah semester ini saya terakhir ngajar di sini dan mungkin akan terakhir ketemu kalian juga. Ya udah kalau gitu terima kasih. Selamat sore semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.